2024 ingin pemimpin yang seperti apa yang harus diperbaiki, harapannya Teh? Pengennya sosoknya laki-laki. Ya, calonnya laki-laki. Nggak usah nyebut person juga nggak apa-apa Teh. Apa-apa. Ini 2024 politik dan lain sebagainya lagi rame. Nggak ada minat atau apa gitu. Masuk ke dunia politik gitu. Dunia politik. Pertama, teman-teman ada yang iya. masuk sono sini gitu Teh. Saya tuh gini, selalu tidak percaya kalau dikasih jabatan. Karena saya tuh ada kemungkinan korupsinya tuh ada. Tuh kan sama kita. Kita orang-orang yang lemah iman tapi mau mengakuinya. Selamat datang Teh. Nah ini jokes lama itu gini. Teteh mau teteh. Aduh. Jokes zaman tahun kapan itu? Teteh mau teh. Teteh mau teteh. Udah minumnya kopi. Udah minumnya kopi. Kalau hanya diganti K gitu nggak enak ya. Gimana? Teh. Gak bisa dong. Iya bisa dong. Keteh mau teh keteh. Teteh apa? Ini Teh kalau mau Ini kopi teh. Ya. Boleh. Kopi, teh. Dua lah. Boleh. Boleh dong. Kita ada pilihan di sini. Siap, Selamat luar datang biasa. Teh, sehat ya. Ini tuh namanya apa tempatnya? Ini kafe. Pegadaian Teh. Mukanya kelihatan pengen ngegadein barang. Ini Iya, gimana? jadi ini sebenarnya bukan barang-barang ini digadein. Kemarin orangnya butuh. Jadi kita ini sebenarnya bukan kafe, cuma nah ini juga kamera nih. Iya. Kemarin orang butuh buat apa katanya beli nyekolahin anaknya. Oh iya. Lain juga. Jadi sengaja dihadirkan ini karena cocok dengan Tika ini. Karena ada yang namanya Tika Penggabean. Iya. Nah ini Tika Penggadean. Semua digadein. Tegang aja karena tahu rumah saya lagi digadein. Digadein. Tadi saya cerita sama Akbar juga. Tika buka Priyatna Kusuma, di tengahnya tuh masih ada nama. Namanya tuh Lebuh kan? Ada Lebuh ya? Tika lebuh. Tika lebuh mah kalau kita jatuh di air nah gitu. Kena Jatuh dia. ombak tah tika lebuh namanya. Nah yang bener Tika Priyatna Kusuma. Nah, Iya. iya. Pakai H nggak sih belakangnya? Pakai. Kusuma. Bukan Kusuma, Iya. karena Bandung. Enggak. Tika Priyatna Kusuma, makan Bandung biasa ada. Ya mah. Iya bisa. Orang mah. bisa. Nah, Kusuma tuh artinya bunga. Iya kusuma, iya Kusuma. Cuman kalau di Bandung emang namanya Kusuma. kalau saya mengenal Bapak udah lumayan lah ya. Iya. Lama. Bapak sendiri namanya siapa sih sebenarnya? Saya nggak pernah tanya. Taunya Denny Chandra aja. Saya tuh Maksudnya namanya nggak ada panjang. Bandung-Bandungnya gitu. Namanya panjang. Apa? Denny Chandra Iriana Mandala Putra. Wih. Wis. Kok nggak dipanggil Iriana aja gitu? Kan ibu negara. Gak enak dong kalau saya dipanggil Ibu Iriana. Dipanggil Iriana nanti ibu juga nengok. Denny Chandra. Karena lahir pada saat Irian itu direbut. Irian Barat. Sama Irian Barat sama direbut. Sama Pak Jokowi. pasukan. Bukan Ibu Iriana. Oleh pasukan Mandala Putra. Begitu. Namanya lengkap. Iya. Bener kan namanya itu? Iya. Denny Chandra, Iya. Iriana, Mandala Putra. Iya. Panjang banget. Kalau ya. saya sendiri mengenal Teteh ini sejak terus terang ekstravaganza. Nah itu pertama saya mengenal Teteh. Sebelumnya sendiri saya belum tahu. Mungkin Kang Denny juga yang lebih tahu kan ya. Bandung asli ya Teh ya. Bandung asli. Memang ada dari kecil istilahnya kalau Bandung tuh ngebanyol apa? Ngebodor. Nggak bodor. Iya. Dari kecilnya Teh dari Enggak juga sih. Waktu di ekstravaganza aja kan. Nah itulah jadi bebannya tuh sekarang. Karena orang tuh nganggap Harus saya lucu itu, gitu. Jadi harus ngebodor terus. Padahal tuh orangnya serius. Iya. Bentar deh Mama. Jadi motor saya yang ngambil siapa? Kayak lagi. Ada yang dari kopi kan ada. Yang nyari ini. Tadi kayak lagi Nyamar. ngambil. Iya. Dan khasnya lagi kalau begitu tuh, ini sebenarnya yang ngambil motor Anda ini
sepertinya orang dekat. Iya. Kalau jauh nggak bisa ngambil kali. Ya orangnya harus dekat lah sama motornya. Ngambil dari apa? Jauh ya. Oke. Jadi awal terjun sendiri Di dunia entertain. Extravaganza enggak? Enggak, dulu itu diajakin sama almarhum Indra Safera. Oh iya, Indra Itu Safera. terlibat di ngobrol bareng Indra Safera di salah satu TV. Boleh ngomong? Boleh dong. Boleh, bebas Di ini. SCTV Di dulu SCTV. gitu. Jadi acara talk show juga, cuman saat itu memang tugasnya tuh cuman bawain hadiah gitu awalnya. Tapi lama-lama dikasih line, suruh nanya sama bintang tamu. Terus Kang Indra meninggal, Iya. saya pulang ke Bandung ya siaran aja di radio. Dulu radio apa Rase juga? Enggak, di Hard Rock FM. Hard Rock udah ada ya di Bandung Udah waktu ada, itu ya? saya mah radio keren dulu. Iya, enggak. Radio OS waktu dulu yang paling keren itu. betul. Bapak radio apa dulu? Radio OS. Radiologi. Lu mau lihat Itu usus tuh. gua. Gitu. Terus ada audisi ya? Enggak. Ada audisi Extravaganza. Nah, ini mah mungkin klise ceritanya. Jadi temen yang mau ikut Nganter jadi waktu itu. casting. Ah. Cuma dibilang teh kan udah pernah dulu main ke Trans Mm-mm. TV. Mau dong ke sana. Jadi ikut sama dia tapi memang mau ikut casting. Cuman yang niatnya mau ikut Extravaganza tuh dia awalnya gitu. Dianya sendiri nggak keterima. Nggak keterima. Siapa itu orangnya? Ada namanya Terry. Oh, Terry Terry. Ibrahim. Oh. Gitu. Itu memang sering terjadi casting apa Iya, yang betul. nganter ternyata yang nganter yang keterima. Iya, gitu. Sama kayak bapak ini tuh. Iya, dulu. Nganter-nganter bapaknya kontrol rumah sakit ya nggak masuk dia. Beda dong kalau itu. Nggak masuk dia malah. Jadi sebenarnya faktor kebetulan aja teh ya. Faktor Tapi kebetulan. perjalanannya sudah ada. Sebenarnya Ada itu tuh track recordnya Iya. ke bukan track record, itu semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada perjalanannya, sudah ditentukan. Dia akan hidup di sini, dia udah ditentuin. Ah, sebelumnya tapi sudah ada bekalnya. Itu bareng kalau nggak salah angkatannya Tete tuh Omes ya. Enggak, aku Enggak, barengan Ronald yang Oh, pertama bareng Ronald. banget. Iya, Ronald, iya, Tora iya. ya. Iya. Ronald, Tora, Mike, Mika belum. Oh, Mika Jadi belum. yang awal itu Extravaganza. Tison dulu ya. Tison. Tison Macam siapa? Tison, Mika Tison bukan. dong. Ikut Tison. Itu petinju. Bukan, Mika Amalia. Iya. Mika Amelia. Iya. Itu Berdua dong. Bukan sendiri. Mika Yang Amelia. Iya, yang berdua Amerika. oh, iya. Bukannya Nia dan Niati. Jadi dulu awalnya tuh Ronald, Tike, Virni Ismail, Oh, Firni. Aming, almarhum Roni Dozer, Mm-mm. Indra Birowo, terus ada Tora Sudiro, ada Zaldi dulu anak trans sama Cutari. Oh, Cutari udah di situ ya? Gue inget Cutari Iya. sih. Hah? Yang Cutari paling cuma gua inget- bentar, kenapa lu inget sih? Kalau apa? Enggak, maksudnya Cutari itu cuma enggak terlalu lama. Gak terlalu lama. Iya. Dia lebih banyak di Nggak terlalu lama, ekstrakurikuler. Bukan di ekstravaganzanya. Jadi kegiatan samping ya. Iya. Bapak bisa aja. Aduh. Itu masih di Bandung posisi teh ya? Masih di Bandung karena masih kuliah. Dulu Pindah- kuliah di mana, di Unpad juga? Di Unpar, Parahyangan. Oh, ngambil apa waktu dulu? Waktu itu ngambil hukum. Oh, ngambil hukum. Mm-mm. Lah, sama Boris tuh seangkatan enggak? Nggak, Boris mah di bawah 2000 apa berapa gitu Boris mah. Baru-baru ya. Baru Iya. ya. Oh. Aku memang masuk 296. Sama Pak Asep Warlan mungkin Pak ya. Asep Warlan, almarhum. Seangkatan. Asep Warlan apa? Iya, almarhum Betul, profesor. betul Profesor Asep Warlan. Masuk 96, keluar 2004 lama. 7 Oh, tahun enggak, setengah. Saya mah nggak biasa. Menurut saya karena saya 10 tahun. Oh, alhamdulillah ada temennya. Dia kuliah di Unpad. Unpad. Woi, nggak selesai, wangsa lu. Nah, di Unpad ya. Unpad itu Unpad. Iya, Unpad. Berarti pindah Jakarta tahun 2004 ya kalau nggak salah 2004. itu udah niat terjun di dunia entertain teh. Enggak. Enggak, kebetulan Oh, juga. ya, pokoknya gini lah waktu Nganter itu. orang juga. Enggak. Kirain kan nganter orang mulu. Pokoknya mah intinya gini, Eh, saya mah kerja itu yang penting ada duitnya. Termasuk waktu ikut Extravaganza dulu tuh. Jadi kerja itu di Extravaganza yang penting dapat uang. Kalau akhirnya jadi dikenal orang itu bonusnya. Teteh kok gitu. mau datang ke sini kan nggak ada uangnya ya?
Ada dong. Kok mau datang ke sini? Ada uangnya tapi nggak seberapa. Gak gitu dong. Tapi kan diundang sama Enggak dong, teman-teman iya, di Iya, yang penting mah sini. ketemu ngobrolnya. Saya kayak gini-gini yang penting ngobrolnya. Iya. Iya. Itu Uangnya aku nanti. ngebayangin waktu dulu bahwa sosok seorang Indra Safera itu jadi kayak guru aja ya dia ya. Ya, aduh. Nangis. Tapi emang bener, dia tuh luar biasa. Ya, ada lapel? Soalnya lu nggak ngerasain ya, Indra Safera tuh bukan hanya seorang presenter, tapi dia memang Konseptor. buat konseptor. Jadi kalau kasarnya MC nih ya, MC tuh ya kayak dia. Bener ya. Master of ceremony. Dialah yang mengatur semua upacara itu. Bagus atau tidaknya tuh di dia gitu. Nih, jadi dia ngatur si ini harus ke depan dan dia tahu seleranya si masyarakat yang sekarang gua hadapin dia seperti apa. Itu yang jarang. Yang lainnya tuh menurut gua kayak pembawa acara karena ada yang ini ya masuk aja cuman present. Kalau dia lebih daripada itu. Jauh, Denny Chandra jauh lah sama Indra Safera ya. Iya, karena dia konseptor. Apa? Kontrasepsi. Gua akseptor. Tapi benar-benar berpengaruh. Apa coba apa yang didapat dari seorang Indra Safera? Kang Indra mah pembuka jalan sih kalau menurut aku gitu ya. Cuman ya yang sedih itu adalah Kang Indra nggak sempat lihat Kamu sekarang. Tike Pretakusuma yang sekarang Iya. gitu. Dulu ya disebutnya kan dulu cuman sidekicknya Kang Indra gitu kan. Cuman nganterin hadiah dan segala macamnya. Dia nggak tahu bahwa seorang Tike itu udah pernah main teater musical yang dia sangat suka. Iya. Aku suka teater musical dari Kang Indra gitu ya. Musical teater terus juga bisa nge-MC-nya di depan orang-orang hebat gitu ya. Ya dari Kang Indra gitu semuanya. Tapi kalau misalnya kamu pernah bermimpi tentang Indra? Itu belum pernah. Belum pernah. Kalau misalnya pernah tuh sebenarnya itu ada connectionnya. Tapi saya yakin Indra Safera pasti sekarang tuh dia sudah tenang dan lebih bahagia karena ngelihat kamu juga sekarang sudah sukses. Amin. Itu dulu pasti bukan karena apa ya, kamu dikasih hanya cuman tadinya nganterin itu tiba-tiba kamu tuh Tike bisa seperti ini. Pasti kan begitu kan Dulu dia tuh tuh ya. Kang Indra Yang begini. selalu begitu. Yang menjadikan kamu percaya diri gitu. Ayo kamu tuh bisa. Dulu kan Kang Indra temenan sama semua artis-artis baheula lah ya. Elva Singers dan segala macam gitu. Kita suka ngumpul di Bogor karena kan masih sepupuan ya. Jadi Ima, Ike, Kiki dia gerak. Sok kamu nyanyi cina gitu. Kita tuh suruh nyanyi bertiga udah gitu manggil teman-temannya. Tinggal digerak iya. Ini tuh anak-anak tuh berbakat semuanya kan garendut cina gitu. Dia tuh suka gitu. Jadi semua tuh berbakat tapi pada gendut cina. Gimana mau sukses gitu dia suka ngomong gitu. Alhamdulillah. Oh enggak, terima ini kasih. Kota Kamal. Oh. Ini film hantu Jepang itu Sodako kan ini kan. Iya. Nih, Pak, ini sedangkan nih. Nih. Gitu. Oke. Ya dari yayasan, Pak. Iya. Iya. Pak, yayasan. Udah sulap. Mau yang Bukannya tisu gigi. Itu tusuk, Pak. ini jadi kaku, Pak. Tisunya tisu magic. Tisu magic. Oke. Ya, Nih, dibayangin zaman dulu tuh Indra tuh emang deket-deket kayak sama orang-orang Bandung tuh deket ya. Elvas. Iya. Dulu tuh ada Golden Singer. Iya, karena kan dia pengen sekolah di Bandung dulu, pengen masuk NHI gitu. Dan tinggalnya nginepnya di rumah gitu. Jadinya emang deket ya kamu secara, emang ada hubungan keluarga sepupu. juga? Oh masih sepupu. Bapaknya Kang Indra itu adiknya mama. Gitu. nah kalau dengan sebenarnya Al-Fatihah dulu untuk Kang Indra Safera yang sudah begitu berjasa besar. Tidak hanya untuk Mbak Tike, tapi banyak artis. Banyak Iya, artis terutama dari yang Bandung ya. terinspirasi oleh dia. Nah, Betul. kalau sama Ronald, Ronald Kurang ya, branding roti udahlah kan nggak usah ngomongin lah. Jadi larinya gibah. Nggak, kalau Ronald tuh nggak ada prestasi. Udahlah, nggak percuma jadi akhirnya gibah ya. Udah lah nggak usah. lebih ke jelek. Enggak, maksud saya itu branding roti itu kencang banget gitu. Iya, udah menjadi brand. Kalau bahkan MC Ronald ya udah pasti sama Tike lah. Karena kebanyakan berapa sama tahun Tike. ya sama Ronald tuh ya? Siaran 15 tahun. Siaran sama MC, Ronald. 15 tahun. ya. Ya sejalan dengan siaran itu ya. Iya. Udah ke berbagai negara mancanegara, pejabat udah mulai Insya Allah. sudah semua. Jadi kalau sama
Ronald itu emang sebelum di Extravaganza apa setelah Extravaganza? Kenal sama Ronald sebelum Extravaganza, maksudnya tahu tuh kalau orang Sunda bilang wawuh munding ya, kenal kerbau, kenal kerbau gitu kita tuh. No buffalo. Kenal munding. Kumpul kerbau ya. Oh Itu beda lagi dong. Itu 7-Eleven itu. Terus? Jadi karena sama penyiar radio. Tapi pertama bener-bener tahu Ronald itu pas Extravaganza. Kita karena tesnya bareng. Aku, Aming, sama Ronald. Ingat banget karena waktu itu ngelihat Aming yang nanya aku kalau castingnya pakai mangkok ini boleh nggak jadi Madonna? Iya budak guys aneh nih. Ini udah aneh nih anak dari dulu gitu kan. Dari itu barengan sama Ronald bener-bener yang ngalamin dari naik bus dari Jakarta Bandung Jakarta, terus kita nyewa mobil, udah mulai bisa nyewa mobil karena udah dapat duit buat syuting di Extravaganza, bertiga aja bebarengan ya. Nah sampai bertiga sama Aming. Oh sama Aming. Nah Iya. Indra Birahi di mana itu? Indra Birowo. Indra Birowo tuh masuknya di season pertama pertengahan. Asalnya bintang tamu tapi akhirnya dijadiin pemain tetap. Jadi barengan mah selalu bertiga ini. Nah di satu masa kita bertiga ini. Aming udah punya mobil, kita belum punya berdua gitu. Karena kan Aming korupsi kali ya. jadi Aming tuh dulu gini, begitu masuk kita sama Aming gajinya sama Ronald bertiga. Nah, masuk ke kontrak berikutnya, Aming di sini. Kita di sini. Iya gitu. Jadi ya susah ngejar Aming. Kan dua peran dia waktu itu, cowok cewek kan? Iya. Jadi itu satu-satu. Tapi kamu ngadepin dua orang yang itu kan dua orang tuh penuh dengan apa? Ide-ide filsafatnya juga. Maksudnya ide-idenya juga berontak-berontak mereka tuh. Itu kamu ngadepin dua Aming dengan Ronald. Itu Aming sama Ronald aja belum tentu kompak menurut aku. Yakin gue mah yakin. Si Aming pikirannya gini, Ronald gini. Kita tuh akhirnya begitu bebarengan terus, tapi begitu selesai dan setelah siaran sebetulnya jauh lebih dekat sama Ronald tuh lebih intens lagi karena tiap hari ketemunya gitu kan. Pokoknya ada satu masa aku waktunya sama Ronald lebih banyak daripada sama suami. Gitu. Karena pekerjaan. Jadi pagi dari subuh udah berangkat buat siaran, abis itu kita punya acara di dulu mah sekarang RTV dulu apa gitu namanya. Nah, Raja ya gitu. RTV sekarang juga. Sekarang RTV dulu bukan RTV apa gitu dulu namanya. Di channel. Nah punya acara. Syutingnya kan di Cikarang. Iya betul. Jadi tuh 17 jam tuh barengan Ronald. Sisanya baru sama suami di rumah gitu. Jadi semakin lama semakin deket. Nah Aming adalah orang yang Aming itu selalu ada di saat yang tepat gitu. Dalam arti lagi mobil mogok dia ada. Pas gitu. Iya, jadi kayak ada klik gitu sama Aming tuh. Aming tuh pasti ada nelpon, Neng, kumaha gini. Bahkan waktu mamah meninggal, Aming itu datang ke rumah sakit dan sempat tidur di kamar mamah gitu. Jadi dia tuh pas mama sakit dia datang gitu. Jadi bukan ada di saat happy aja tapi dia pun hadir di saat kita itu lagi teman. Iya, betul-betul seorang teman. Al-Fatihah untuk Aming. Bapak banyak. Aming mah belum Aming belum meninggal. Tapi kan nggak apa-apa kirim doa. Tapi memang semua juga pasti meninggal. Iya. Tapi kan belum waktunya jangan di Al-Fatihah. Tapi nadanya sedih jadi saya pikir kalau sedih Al-Fatihah aja. Jadi ya teman itu kan tidak harus selalu berhubungan ya. Tapi di saat kita ada sesuatu tuh kayaknya connect gitu kalau sama Nah program yang dulu nemenin orang Jakarta pagi jam 6 sampai jam 10 mulai tahun berapa itu teh? 15 tahun yang lalu. Selesai kemarin ya kontrak tuh ya 2020. Testing juga teh? Enggak, langsung. Ronald tuh udah duluan siaran di sana. Jadi pas ketika dia partnernya mengundurkan diri atau gimana gitu, udah nggak bisa siaran lagi bareng dia. Dulu tuh namanya Rowan Bakwan kan sama Iwan Purwanto. Nah disuruh cari partner. Nah sok cari partner, aku tuh ada satu orang kayaknya. Ini mah nggak usah di casting lagi lah, udah pasti cocok gitu. Disebutlah nama dan itu selalu menjadi satu kunciannya Ronald yang merasa dia itu berjasa di kehidupan saya. Gitu. Ada ya orang merasa berjasa. Ada ya. Makanya merasa berjasa. Enggak maksudnya tuh
Lu bayangin nggak tiap Apa? hari ngomongin itu? Ingat tuh, kamu tuh kan di sini sama saya. Gitu. Makanya kan tiap hari itu digituin kalau sesuatu dia. yang Stres ya? sesuatu yang dia bantunya besar pasti dia akan selalu mengungkit-ungkit minjemin duit yang gitu-gitu pasti dia selalu Orang dikasih ungkit-ungkit. baju nggak sama Ronald nih? Belum gua. Gitu. Jadi ada kan orang kayak tadi Mas Indra Safera, kemudian Ronald, itu adalah orang-orang yang selama ini dekat gitu. Ya, Dan Aming. Brik sekarang aktif di YouTube ya. Ya sekarang sama Ronald Roti, punya ya itu YouTube. setelah itu ya, setelah selesai siaran radio. Balik sekarang yang aktifin YouTube itu. Iya. Nah, itu berarti kan sebenarnya masih ingin ke di dunia entertain gitu ya. Tapi berarti waktu itu ngundurin apa diberhentiin, Teh? Enggak, emang Udah kondisinya ya. kondisinya pada saat itu adalah radio kami kesannya kita yang punya. Jadi si radio ini dia memudahkan pendengarnya gitu. Range pendengarnya itu dimudahkan lah gitu. Iya, Sedangkan usia kita Tapi kan enggak, sebenarnya bukan masalah komunikasi itu bukan karena usia. Bagaimana kita bisa involve dengan mereka dan memang nyambung mah nggak ada masalah. mungkin sudah tidak mampu bayar kami juga. Nah, kita Nah nggak itu tahu. sebenarnya karena pada saat itu juga kan COVID juga Iya, berpengaruh betul, gitu, di mana radio itu drop ya Iya. secara pendapatan. Mm-mm. Jadi akhirnya ada harus Di-cut. kurang-kurangin lah. Dan menyesuaikan pendengar dengan penyiar. Bapak terakhir dikontrak di Radio Logi, setelah di Radio Logi, ada tawaran di musik ya, radio musik keroncong. Mulai menyesuaikan dengan umur kan? Enggak juga, lu berarti kalau keroncong itu tua. Ya enggak boleh dong. Menyesuaikan umur gitu. Bukan lah, saya Hawaiian senior. Dengan Hawaiian Wedding Song. Nah, Teh, ini 2024 politik dan lain sebagainya lagi rame. Nggak ada minat atau apa gitu. Masuk ke dunia politik gitu. Dunia politik. Pertama, Teman-teman ada yang iya. masuk sono sini gitu, Teh. Saya tuh gini, selalu tidak percaya kalau dikasih jabatan. Karena saya tuh ada kemungkinan korupsinya tuh ada. Tuh kan sama kita. Kita orang-orang yang lemah iman tapi mau mengakuinya. Karena Jangan sok-sokan ya. Jangan sok-sokan. sok-sokan kuat gitu. Karena yang paling penting itu adalah di politik itu kejujuran. Nah, saya sudah berbicara jujur. Iya. Kalau kita masuk itu, kemungkinan saya korupsi itu ada. ada. Gitu. Jadi Pokoknya untuk menghindari seperti itu, mendingan lebih baik kita keluar dari situ. politik jadi bendahara ditunjuk tuh nggak mau. Waduh. Saya tuh tipis banget kalau lihat duit. Bener. Jadi mending Nggak tahu. jujur di depan ya. Iya. Ya iyalah. Iya, Dengan iya, harapan benar. dipilih. Loh. Iya. Maksudnya kalau ada apa-apa tuh dia udah tahu resikonya Iya, gitu. gitu. Tapi kan banyak teman-teman, mungkin teman Teteh sendiri, Iya. teman dekat, teman yang kenal, ya saya kenal dia yang masuk ke dunia politik juga. Mm-mm. Lah tanggapan Teteh gimana? Pasti terkorupsi juga nih. Wong gua aja korupsi apalagi lu gitu. Ronald tuh udah mulai tertarik juga Iya dia. itu. Ronald memang sudah tertarik politik dari lama. Cuman dia Dia masih malah maju sudah mundur. merencanakan untuk korupsi dari awal. Dia sudah desain ya. Tapi- Enggak. Tapi dia tuh dulu tuh nggak pengen jadi politisi dalam artian legislatif. Enggak, nggak iya mau. dia langsung Dia tuh pengennya jadi pemimpin daerah. Iya, gitu. itu. Cuman dulu dapat pesan dari Pak Ahok zaman dulu tuh ya bahwa kalau mau jadi pemimpin satu daerah harus dari DPR dulu. Betul, dari gitu, awal biar dia lu tahu mengetahui. kayak gimana nantinya. dia gitu. langsung ngincernya langsung Jabar 1, Iya. Dia lagi Bandung mendaftarkan. 1. Bandung 1, Surabaya 2, terus Semarang 3. Iya. Semuanya berapa tuh? Lu pesan apa sih lu? Dia tuh mau jadi Bupati Bojongloa kalau nggak salah ya. Iya mungkin ya. Iya. Iya. Kayaknya enggak ada jadi Bupati Bojongloa. Bukannya Bojongloa udah memisahkan diri dari Bandung. Karena Bandung mau terpisah-pisah. Karena ya Bandung itu udah nggak punya pemimpin kan? Iya Karena sekarang sudah betul. apa namanya Yatim. Ya, Pak. Iya. Saya takut Pak. Nah ini berani ya, Pak. Yatim piana. Teh diminum tehnya teh. Iya ini udah ini digabung tadi kolaborasi. Berarti total di dunia ini
Pergemsian nih, yang karena sudah sangat legend lah Ronald Tike di dunia pergemsian. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang namanya MC tuh ada aja pengalaman-pengalaman unik yang berkesan nih buat Teteh. Yang lucu boleh, yang sedih boleh, yang bikin jengkel boleh. Paling berkesan ya MC Asian Games 2018 Oh, Asian Games. ya. Iya, 2018 sebelum betul. Covid. Iya, 2018. Asian Games ya Asian waktu itu ya. Games. Yang zamannya yang Patama ya kalau tidak Iya, salah betul, yang bikinnya. yang pertama kali GBK dibagusin itu Teteh. Yang MC Itu teteh. Itu teteh. itu Teteh. Ya Teteh. Jadi aku tuh MC opening sama closing tapi sebelum acara. Hah? Gitu. Jadi sebelum on air. Oh iya, sebelum aku on off airnya airnya betul. tuh aku nge-MC dulu. Sama Ronald? Sama Ronald berdua. Jadi sama Ronald tuh banyak perjalanannya tuh yaitu pertama kali ke luar negeri itu sama Ronald gitu, ke luar negeri. MC di luar negeri kemana aja Teh? Thailand pernah. Teh. Bahasa Thailand dong Teh? Enggak dong. Nggak usah. Kan udah datangnya orang Indonesia. Kan itu biasanya perusahaan apa? Misalnya perusahaan asuransi enggak, atau ya. iya. WhatsApp plak Enggak. Kenapa noy? Lu ngobrol sama si Rayut aja. Jirayut. Sirayut. Sirayut. Namanya Jirayut. Jirayut. Oh, Jirayut. Tapi Rayut tapi Iya tetap. memang. Oke. Ada bagian di dirinya. Dari MC itu ya ke Itu luar MC negeri. ke luar negeri. Tapi tuh pas lagi pertama kali ke Eropa mah Ronald MC, aku nyanyi. Itu juga salah satu yang highlight ya gitu. Karena nge-MC-nya di Menara Eiffel. Itu diajak Oh, di Prancis. Diajak Di Ronald Prancis. nggak? Enggak dong. Oh, takutnya kalau diajak, ingat ya, gua ke Prancis. Tapi Ronald itu selalu merasa merugi kalau pergi sama saya ke luar negeri. Apalagi kalau cuma berdua. Karena foto saya semuanya hasilnya bagus. Karena dia yang motret. Oh. Kalau saya motret dia, yang banyakan langitnya daripada dia. Jadi fotonya Ronald gak ada yang bagus gitu. Ada satu momen Teteh katanya pernah nangis nih. Oh, terharu. Iya, Waktu terharu. pas pagelarannya Guru Soekarno Putra. Iya. Saya mah nangis wae dah. Oh, gitu. emang Tapi cengeng. waktu itu pastinya juga berkesan gitu ya. Karena kan Mas Guru gitu loh yang ngajakin. Iya. Selama Jadi pas ini lagi nge-MC. aku nggak nge-MC. Oh, bukan nge-MC itu. Aku Ngisi. main juga. Jadi main dalam sebuah pagelaran. Pagelaran. Ininya apa komedi musikal. musical tapi bagian komedinya tuh ada Asri Welas, Asri Welas, ada ya. aku, ada Mas Butet, terus satu lagi ada yang bertiganya. Oh, Mayati Pesek. Oh, Mayati berempat Pesek. gitu. Jadi selama ini kan zaman baheula kan yang namanya pagelarannya guru tuh Guru. GSP kan luar biasa gitu ya. Suara Mahardika dulu mah. Iya. Dia itu taunya dari Kang Indra. Kang Indra tuh banyak ngajarin segala macam gitu. Dulu ada Is Darliah kan yang ikutan gitu kan. Nah pada saat itu kepilih untuk bisa ikutan di pagelarannya Mas Guru itu adalah sesuatu yang Diseleksi bener. membahagiakan lah gitu, membanggakan gitu. Dan itu nganter siapa Teh? Treatmentnya beda ya. Gue tuh kayaknya tuh gitu deh. Harus nganter. Ya treatmentnya zaman Karena si Asri nganter loh. Sri Asih kan, awalnya juga. Sri Asih ceritanya kan dia nganter juga. Waktu sama Mas Guru. Iya. Oh iya. Iya sama. Iya. Tapi enggak dia sih sebelumnya udah dia mah emang SM. Dia penari suara dia Mardika. Dia mah emang di suara Mardikanya jadi pas pagelaran ini tuh dia mah udah jadi anggotanya SM. Sini Asri. Oh, ntar kita datengin Asri. Kita tanya Iya. dong. Gue tuh mau nanya apa ya barusan lupa. Dipikirin dulu lah, besok ditanyain Sok. barusan. Besok. Sekarang giliran saya yang nanya tuh. Teh, kalau Enggak treatmentnya Mas Guru kan beda dengan yang Iya. kalau sekarang tuh lebih kalau kita dalam sebuah pagelaran apa jauh lebih bebas ya. Kalau mereka tuh tertibnya minta ampun ya. Jiarnya juga berkali-kali. Iya. Sadis gitu kalau menurut aku tuh kalau Afgan misalnya kalau sadis itu. iya betul yang lagu. Tahu lagunya Sadis gimana Pak? yang gitu. Bunga di pasir. Teh uci gitu ceritanya. Pasti tentang teh uci. Itu tai kucing ternyata. Saya sudah serius. Bapak-bapak Sadis. mengecewakan saya Ya Pak. itu pokoknya gitulah. Ya. Jadi kalau Mas Guru tuh treatmentnya emang Semua dan yang pernah ikut Mas hasilnya Guru pasti ceritanya ya, seperti itu. dan Iya. memang hasilnya juga pagelarannya memang selalu mendapatkan apresiasi Iya, yang luar Nah, biasa. itulah bedanya
dengan dunia entertain sekarang nih kayaknya. Kalau dulu tuh memang kayak berproses guys, seperti itu baru cedar. Karena nggak ada mikir kalau dulu. sekarang lah kan lebih Instan, ya, Bukan masalah gitu. instannya dulu. Jadi gimana treatmentnya orang. Jadi waktu sekarang ini orang-orang yang terkenal, yang udah wah dia mah hebat gini-gini, dimanjakan lah kasarnya. Ya nggak apa-apa lah dia mah ini. Kalau di Mas Guru kan nggak bisa. Lu semuanya sama gitu. Nah itu sebenarnya. Termasuk bayar sama. Enggak. Bayar mah enggak. Kalau bayar mah Ya kan enggak. semuanya sama. Perlakuannya sama, kalau datang telat ya udah dia bisa dihukum sama Iya. yang lain gitu. Gitu termasuk akhirnya dia yang telat sendiri, akhirnya dia menghukum diri sendiri. Iya, mau gue diri sendiri. Gak jadi pagelarannya. Teh sekarang dengar aktif lari nih Teh. Lagi mulai lah. Apa targetnya? Oh, sama Pak Ganjar. Enggak apa-apa Ganjar. Tapi pengen. Ada grup lari. Satu saat kan istrinya Pak Ganjar juga kan pelari hebat Patiko, kan. iya. Kemarin itu pas aku ikutan di Bandung, itu juga ibu ikut. Buat Tiko itu Iya. ya. Full maraton gitu, kalau enggak HM gitu. Ibu udah luar biasa. Lebih cepet lari. Serius ini bukan lari sekedar lari serius. Lari benar. serius. Oke. Tadinya awalnya mah dari jalan kaki, Iya. tapi terus tahun kemarin udah sempat ikutan ada satu lomba lari, tapi itu mah nekat ya gitu kan. Minggat berarti kalau bukan nekat, katanya nekat. Awalnya dari 5 kilo, terus Pernah ikut tanki juga ya? 10K kemarin. Oh tuh, ya gimana gak capek orang dia duduk di tanki. Yang nyetir ojek. Dia mah tanki bensin. Tanki, Pak. Bukan tanki bensin. Tanki. 10 kilometer. Oh, tanki. Very much. Thank you. Sedot tanki. Aduh, kocak terus nih Bapak. Terus akhirnya Nah, sebetulnya kejarannya tadinya memang buat iseng-iseng aja, cuman Ya. karena ternyata kalau udah turun ya nggak mungkin cuman iseng aja gitu. Akhirnya punya cita-cita tahun depan pengennya ikut half marathon, pengen 21 kilo. Nanti di 2025 insya Allah udah bisa ikut udah full marathon wah, gitu. berikutnya bisa ikut olimpiade Teh kalau gini. Olimpiade apa? Matematika. Kan berjenjang gitu. Maksudnya ada target pencapaian. Yang paling penting tuh kalau kayak Tika ini yang penting finish. Karena larinya juga masih ngegeboy ya. Masih betul. Tapi udah lumayan sih Bang. Masih gini. Masih ngegeboy. Tadinya pace-nya 10 terus 9 sekarang udah di 8 gitu. Pengennya mah ntar 7 lah gitu minimal. Tapi targetnya mah sehat aja lah yang Sehat penting. sebetulnya lebih ke Sebenarnya situ. kalau Bapak sih olahraga apa? Saya tuh nggak tahu olahraga Bapak. Pernah lihat Bapak olahraga nggak pernah? Sebenarnya kesukaan Bapak apa? Olahraga. Gue sebenarnya sih kalau dia lebih ke angkat berat sih. Angkat berat. Iya. Angkat benteng. Angkat kuda. Itu catur Bapak, ya. Catur tuh bukan angkat berat namanya. Saya juga kayak kadang-kadang berenang juga. Cuman berenang gue pakai gaya katak dalam tempurung. Gak maju gitu. Gak maju di situ aja. Iya, itu namanya water trapper. Iya, kayak water trapper. Iya, gaya anjing. Kayak anjing tidak yang kalau udah kejebur, anjing kejebur gini. Nah, Teh, nggak mau berhenti diem di dunia entertain. Habis habis Ronald Tika siaran. Sekarang pernah dengar ada keluarga Endok Soang, Itu iya. Soang. Iya, keluarga Endok Soang, channel Iya. YouTube. Ndok soang tapi lu tahu artinya ndok? Endok telur. Bukan ndok, ndog. Telur. Iya. Soang kan Bebek. Angsa. Swan, betul. iya soang. Dari soang gitu. Iya soang. Cuman karena bahasa dulu kita kan sempet orang Sunda tuh pernah dijajah Perancis hanya orang Sunda aja, makanya swang gitu. Oh, ada engnya. Ada makanya kalau misalnya kita senang itu ketika kita kentut di senang. Pernah nggak? Apa sih namanya tuh? Mencoba. Namanya tuh Pak yang apa sih namanya? Yang lapisan yang itu seng. Iya, seng. Seng. Lu kentut di seng terus kentut tuh pasti bunyinya swang. Mantul. Itu ngeliatin lu sehat atau enggak. Lu coba Dari di situ situ, kalau ya. begitu lu kentut, begitu lu di seng itu lu kentut tapi bunyinya senang berarti lu sehat. Karena kalau lu nggak sehat
keluar itu dengan bukunya. Maaf teh. Ya, ini lagi tamu loh. Iya. Tamu, iya. Enggak, ini kan kenyataan. Itu keluarga Dok Soang tuh channel. Jadi itu channel YouTube itu yang bukan bikin channel Elizabeth ya. bukan itu channel Pak, ya. Cendol Pak, cendol. Itu channel YouTube yang bikin adalah anaknya Ibu Teti Kadi, Oh, Tantra yang dulu tergabung di Numata. Numata ya. Ya, Tahu nggak lagunya Titi Kadi? Tahu dong. Yang mana? Mawar berduri. Mawar berduri Iya, betul. Tahu lah. Udah gitu dia nikah sama sepupu aku gitu Tantra sama tuh. Tantra tuh sama Kang Dani. Nah, mereka itu punya banyak lagu anak-anak gitu dan mereka tuh pengennya lagu anak-anak ini bisa diperkenalkan lagi sama anak-anak karena kan Iya. lagu anak-anak udah sangat kurang sekali kan Iya. gitu. Nah, tapi caranya adalah dengan mengajak teman-teman artis untuk bernyanyi bersama keluarganya gitu. Oh, dia bikin itu. Bikin itu. Jadi aku nyanyi 2 lagu, terus keluarganya Ibu Teti juga nyanyi 2 lagu. Dulu tuh gitu. anak-anaknya tuh nggak tahu kalau ibunya Teti Kadi itu. Jadi si anak-anak itu dulu dimanjain sama keluarganya itu sering dikasih hadiah-hadiah. Makanya dia nyebutnya Teti Kado ya. Diminum. Obatnya diminum. Pilkina itu Pilkina. Viral terus. Gitu. Ada hubungan darah sama Krisdayanti. Kalau ada sama Krisdayanti apa? Teti apa? Teti Kade. Itu salah satu seniman penyanyi yang masih ngetop di usianya sampai ya maksudnya tuh Ya. tau lah orang maksudnya tuh seorang Teti Kadi itu Oke. prestasinya perjalanannya. Tahu kalau lagunya Makanya si Mawar Berdure kan? Mawar Berdure. Itu memang dipakai untuk ini kampanye pengaman kan? Iya. Ya, betul. Untuk KB itu. Nah, Teh, ada nggak sekarang Teteh ngerasa? Teteh kan ngalamin dunia entertain mulai yang belum ada digital ya, dengan yang sekarang nih. Bedanya apa nih? Menurut Teteh nih, baik dari musik ke dunia ya Segala semuanya. macam, iya betul. Kalau musik pastinya sebetulnya lebih luas lagi sekarang ya. Kalau dulu makan harus punya album dan segala macam. Sekarang dengan adanya digital, semua Lebih orang mudah. bisa bikin lagu, bisa promote lagunya di digital itu. Dan gak cuma di Indonesia, tapi bisa ke seluruh dunia. Itu lebih memungkinkan lagi. Tapi kalau untuk yang lain-lain juga. Jokes ini misal. Jokes zaman dulu ada istilah. Kita yang termasuk jokes bapak-bapak atau Betul. sekarang ada jokes milenial. Saya sih sendiri belum bisa membedakan yang mana ini golongan ngejokes bapak-bapak atau ini yang jokes milenial. Teteh sendiri kalau Jokes bapak-bapak Kang Denny tadi yang Teti Kado, nah itu adalah salah satu jokes bapak-bapak. Kelesetan itu ya Kang. Mudah. Iya, itu adalah jokes bapak-bapak. Jokes anak sekarang itu kan sebetulnya trennya terus iya, maksudnya tren itu Bergeser terus dan berputar. hidup terus lah, muter. sekarang kita nyekrol sosial media kita ketawa-ketawa sendiri Iya, ya. karena kayak Kreatif flashback gitu ya. lagi. Sekarang lebih ke kreatif ya. Lebih kreatif. Orang juga mungkin mengemas si jokes itu, walaupun jokesnya jokes lama dan diulang, tapi karena dikemasnya beda, jadinya juga jadi lebih oke gitu. Nah kalau nge-MC pun Teteh kan pengalaman nge-MC nih. Sekarang ngadepin ngerubah gaya nggak? Misal Kalau sama anak-anak. Sekarang kan masih nge-MC kan Teh? Masih. Nah, ngerubah gaya nggak dibanding zaman dulu nih Teh? Sebetulnya kebetulan memang pangsa pasar kita juga tidak ada Tetap yang aja nggak anak-anak berubah. gitu. Makanya kalau misalnya kemarin ada yang nawarin, ini ada nggak mau pensi ini? Pensi mau aku yang MC. Ini sunatan anak diambil aja nih. Bapak, sunatan anak-anak kecil diambil aja nge-MC. Yang dihibur tuh bapak-bapaknya. Oh, gitu. iya. Gue mah kan ngehibur bapak-bapaknya, anaknya mah nggak tahu apa-apa. Orang anak umur berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun gitu. Tapi kalau Itu juga sunatan yang kedua kalinya. tinggal sepotong berarti ya bentuknya. Udah sapat katanya. Nah kalau sama Ronald ya sebetulnya kita banyak album jokesnya itu. Nah, Jadi sebenarnya jokesnya teh kayaknya di event ini udah belum ya bawa ini. Takutnya Sampai sama. bingung ya? Takutnya Sampai bingung. sama karena ada beberapa juga Yang repeat order. Iya repeat order gitu. Tapi alhamdulillah ya yang repeat order ada, yang nggak repeat order juga ada. Gitu. Oke. Nah, Teteh kan selain
entertain ibu rumah tangga. Hmm. Putri berapa? Teh? Putri 2. Putri aja. Putri aja, Putra nggak ada. Oh, Putra nggak ada. Iya. Kemana Teh? Waktu itu Pergi. saya tanya katanya dia nggak betah di rumah. Itu. Makanya kalau Apa? tanggal 28 Oktober itu Iya. kami putri-putri karena nggak ada putranya. Teh, Gitu. Teteh di dunia digital mengawasin anak, kemudian juga istilahnya memprotek anak di tengah era arus digital, hiburan masuk, semua pengaruh masuk, gimana Teh sekarang ini Teh? Pokoknya kalau untuk yang kecil karena dia masih usia 8 tahun, Iya. Sabtu Minggu itu adalah saatnya Gadgetnya dia boleh. pegang gadget. Tapi Senin sampai Jumat dia tidak Belajar boleh terus, tidak iya. boleh pegang gadget. Dipegang kakaknya kalau suatu. Enggak, Enggak dong. dipegang ibunya. Oke. Dia udah sampai gini, ada gadget di depan dia pun dia udah nggak Tahu main. dia karena Senin Jumat. Gitu, karena ya, Senin Jumat tergantung nggak bisa. waktunya. Kalau kakaknya kan karena udah remaja, jadi udah lebih dikasih kebebasan. Karena nggak menutup, apalagi karena kemarin pandemi ya, anak-anak kan tergantung sama gadget juga, Iya. belajar juga lewat Iya, gadget betul. kemarin dan segala macamnya. Itu akhirnya mulai terbiasa dengan gadget gitu. Cuman ya sebatas itu sih yang bisa dilakukan karena kan anak-anak udah mulai sekolah, kita nggak tahu di luar kayak gimana gitu. Tapi yang penting kita udah ngasih tahu sama dia, terus juga Tugasnya alhamdulillah sih seorang ibu lah ya pokoknya yang ya. ngingetin aja, Ngingetin aja. ngingetin Iya, gitu. Yang paling penting kalau dia sayang sama ibunya pasti dia akan mengikuti walaupun dia sekali-sekali dia akan Iya. cheating atau curang, Mm-mm. tapi dia akan balik lagi ke Mudah-mudahan, yang lurus amin, kalau amin. misalnya benar. sayang sama orang Iya, tuanya sama- gitu. Kalau Bapak cara proteknya dijual handphonenya ya? Enggak, saya kan nggak pakai ini. Saya kayak pakai AI. Wih. Langsung ya. Iya. Ini ada. Saya buat sendiri. Oh, dia sendiri. Ini gua tunggu nih. Iya. Apa Pak? Gue AI aja nggak tahu. Pokoknya gue lihat-lihat di televisi aja gitu. Ini pembawa acara berita Dengan AI. dengan AI Iya gitu. deh. Gue pikir, aduh, nanti kehidupan kita akan berkurang karena Nah digantikan itu dia, oleh itu juga mereka. ketakutan sih Kang Denny. Kemarin dengerin radio udah ada AI radio Iya, yang dari siaran. AI. Stand up comedy udah ada Udah dari bilangnya. tinggal kita klik search-nya aja, udah keluar jokes-jokes itu Iya. udah keluar semua. Walaupun memang ngerasa nggak bisa ini ya, Ngerasa nggak tetap betul. ya, bohong mereka ya. kan nggak bisa ini. Touch-nya sebagai human tuh nggak ada Nggak di situ. betul. Gue juga mungkin rencana mau bikin radio EE aja. Kang Denny tuh agak senang ya kalau dengan urusan bukur ya. Ngapain gitu kita tuh ya. Iya, lama-lama semua tergantikan gitu. Iya. Maksudnya Iya. mulai berbagai macam apa istilahnya, sekarang sih masih industri lah ya yang mulai tergantikan dengan yang namanya digital, yang berkaitan dengan jasa belum ya? Mm-mm. Belum lah, yang masih berkaitan dengan jasa seperti kita gitu. Oh iya betul, belum AI tergantikan. gitu. Tapi suatu saat Pasti. memungkinkan. Itu tuh udah ini kan bahwa nanti tuh digital itu akan menguasai itu dengan lagunya Freddie Mercury. Nggak ada. Ada yang Mana? memberikan radio kagak, televisi kagak, yang ada medsos. Radio gagal. Televisi kagak. Jadi nu aya naon. Benar itu takut benar. Iya, Tapi iya. mungkin peran seorang ibu, seorang Tapi- ayah ya nggak bisa digantiin. Iya, sama dan AI. tapi kita juga harus menyiapkan, maksudnya anak-anak kita untuk menghadapi itulah, istilahnya kan menghadapi perubahan zaman. Tapi intelijensi buatan itu bahayanya adalah sekarang kan lebih dipakai udah buat lebih banyak. nipu. Iya, satu buat nipu, satu juga kepintaran si anak itu tidak teruji kalau misalnya mereka semuanya bisa nyontek dari Iya. situ, dari mulai pidato, Iya. pidato bisa Udah, dibuatin iya, betul. semuanya. Lu ceramah bisa dibuatin. Tugas-tugas sekolah, ada yang Skripsi ngerjain. juga ada bisa dibuatin. Terus kerjanya kita apa dong? Semuanya udah dibuatin. ngawasin mereka. Enggak, kerjanya kita buat apa? Karena kan udah ada buatin. Aduh. Tadi kan Aduh. udah dibuatin. Semuanya udah ada dibuatin. Aduh. Roti bakar. Bapak mending makan roti bakar aja deh, Pak. Nih, ya. Buatin kan berjasa juga dengan Taman Mini ya. Iya lah. Butin Nah, itu. Teh, sekarang pesen nih Teteh nih buat Gen Z, khususnya ya anak-anak yang sekarang mulai naik-naik di dunia entertain gitu. Kira-kira apa tuh Teh? Pesennya untuk masa depan itu Teh.
sebetulnya pesannya apa ya? Mereka udah lebih pinter-pinter sih dari kita ya. Cuman harapan lah ya, kita pokoknya ya. gini, Kita jangan terlalu terlena dengan apa yang didapat sekarang, karena apalagi di dunia entertainment gitu, semuanya bisa berubah gitu. cepat berubah sekarang. Apalagi di era yang serba digital ini, melakukan satu kesalahan aja ya itu yang bisa diposting dan segala Betul. macamnya. Dan kalau udah masuk ke internet, itu akan susah untuk dihilangkan. Omongan gitu. bisa dipotong. Betul. Ya, omongan jorok-jorok tadi dipotong pas jorok-jorok bener. Bapak kena. Enggak, kalau saya nggak bisa. Iya tadi. Nggak bisa ada kan kalau aku ada rekam di jilatnya. Digital. Kalau bukan di jilat. Rekam dijilat. Bapak ini rekamnya rekam dijilat ya. Iya. Nah, Teh, 2024 ingin pemimpin yang seperti apa? Apa yang harus diperbaiki? Harapannya, Teh? Pemimpin yang seperti apa ya? Pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik Semua pastinya gitu pasti ya. gitu. Pastinya Sebenarnya. begitu. Apa yang kira-kira ini kurang ini nih harus gini yang kira-kira ya di sektor hiburan boleh, sektor apapun lah, Teh. Apa ya? Mau lihat. Susah sih ya kalau Oh, terlalu baik. Enggak gini maksudnya tuh kan di ketiga capres ini Nih. ya. Sebenarnya mereka punya kelebihannya masing-masing, Betul, punya iya. kekurangannya masing-masing. Sebenarnya memang kalau kita cari yang idealnya mungkin Betul. agak susah ya. Seperti ya. Tapi mungkin ada yang terbaik di antara yang baik itu yang harus dipilih. Tapi ya sosoknya aja lah seperti apa kira-kiranya. Pengennya sosoknya laki-laki. Ya, calonnya laki-laki. Nggak usah nyebut person juga nggak apa-apa, Teh. Apa-apa. Nggak usah nyebut person Pokoknya nggak apa-apa. pengennya bisa tegas Siap. ya, tapi juga dia bisa fleksibel Oke. gitu dalam menghadapi satu masalah atau apa gitu ya. Terus pokoknya pengennya bisa menyenangkan, susah juga untuk menyenangkan semua orang ya karena Betul, nggak bisa itu. Mengenyangkan apa enggak? Nah, itu juga bisa. Ya. Mengenyangkan aja deh. Pokoknya bisa membuat hati ini tentram aja. Tenang ya. Menjadi seorang rakyat Indonesia itu tenang gitu. Kalau misalnya ada beliau tuh yang tenang nggak si Eta Oke, gitu. keluhnya itu. Apa jawabannya? Apa? Tadi kan keluhnya. Keluhnya disebutin membuat ini tenang. Nah, apa jawabannya? Hati dong cluenya. Apa? Hati yang cluenya. Cluenya ngelihat kamu. Kan ada orang yang tipe-tipe yang aduh kok cemas terus gitu, was-was Iya, terus iya, gitu iya. sama Oke. sama sosok Tapi ini kita gitu. pasti berharap bahwa nanti pemimpin ke depan ini satu hal yang paling tidak adalah mempunyai kedepannya adalah memberikan ruang untuk anak-anak Ya, milenial pastinya. itu. Mm-mm. Terutama memang mengertilah tentang paling tidak teknologi itu yang teknologi digital, Iya. medsos yang Paling seperti penting. itu. Jangan terlalu maksudnya tuh jangan terlalu nggak ngerti sama sekali. Nanti tanya digital apa? Apa ya? Yang online itu. Jangan kayak dulu lagi gitu. Ya maksudnya kan medsos itu kan luas seperti Iya. itu. Kita Iya. berharap kemajuan Indonesia kan sampai sekarang ini untuk yang namanya apa sih internet aja belum tercapai ya. Ya, belum ya, termasuk yang boyot lah ya. Ya, di kita termasuk ya kalau misalnya kita lihat di TV-TV ada siaran yang satu pakai internet gitu kan hubungan Iya. ini masih ada yang gerjet-gerjet. Iya. Nggak ini nggak jalan nih, nggak belum bagus lah. Jangan gitu sampai kan. pas lagi siaran, marilah kita sak. Nah, gitu tuh ya. Nah, gitu kan, jangan itu dong. kayak kejadian. Iya. Karena internetnya kurang cepat. Kurang cepat kan di gitu. tempat saya cepet banget internet, Pak. Udah hilang sekarang, udah cepet banget. Enggak. Kita belum mencet udah langsung keluar gitu. Ya, Sebisa benar. mungkin. Di tempat saya begitu login langsung log out. Wah, itu bisa gitu. Nggak bisa dong. Ya moga-moga harapannya sama lah. Oke. Amin. Thank you. Bisa diperkenalkan lagi sama anak-anak karena Iya. kan lagu anak-anak udah sangat kurang sekali kan gitu. Nah, tapi caranya adalah dengan mengajak teman-teman artis untuk bernyanyi bersama keluarganya gitu. Jadi si anak-anak itu dulu dimanjain sama keluarganya itu sering dikasih hadiah-hadiah. Makanya dia nyebutnya teti kado ya.